Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Bu Susi sempat menyoroti ya bahwa ini sebenarnya akan terjadi konflik yang jauh lebih besar lagi, lebih panas lagi. Tapi kalau misalkan dari Pak Dodi sendiri melihatnya akan seperti apa sebenarnya Trump ini menyikapi, paling tidak dengan beberapa negara mungkin baik-baik saja. Tetapi dengan Iran, Israel akan seperti apa nih konfliknya? Justru dia akan lebih masif lagi mengizinkan Israel untuk melakukan serangan-serangan atau akan seperti apa? Untuk sementara ini kan saya kira Amerika itu memilih untuk mengandalkan pada senjata canggih, rudal, dan kemudian Israel juga demikian. Kemungkinan kalau seandainya eskalasi itu kita artikan sebagai meluasnya, semakin tinggi intensitasnya atau semakin meluasnya konflik itu ada potensi ke sana. Yang pertama mungkin konfliknya itu tidak hanya berlangsung 1-2 bulan ini, tetapi sampai kemudian ke daratan, karena itu sangat mungkin ke sana. Dan apalagi kemudian di sana itu Iran setidaknya didukung oleh Rusia yang sekarang sedang berperang dengan Ukraina. Nah, di sana saya kira itu akan bisa melakukan stretching kekuatan Amerika untuk mendukung Ukraina maupun Israel. Yang itu kalau Israel itu eskalasinya tinggi, itu akan menguntungkan Rusia. Satu itu. Kemudian yang kedua, Iran juga dia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bertempur jangka panjang di luar urusan taktik dengan serangan udara melalui rudal tersebut. Nah, di sana saya kira potensi untuk meluas itu menjadi tinggi, karena kemudian dengan sendirinya kalau itu sampai pada perang di darat, itu akan juga nanti membawa kemungkinan negara-negara tetangganya itu akan ikut campur di sana. Nah, saya kira Amerika juga nanti akan mengajak beberapa sekutunya di Timur Tengah untuk bisa membantunya mengepung Iran. Saya kira akan terjadi seperti itu. Paling tidak potensi ke sana itu ada. Demikian. Oke, pandangan dari Pak Dodi bahwa eskalasi ini bahkan justru akan menyeret negara-negara lain, termasuk juga ketika Bu Susi, Pak Dodi tadi sempat menyebutkan bahwa Iran yang sekutunya ini juga Rusia, kemudian ini juga akan menyeret-nyeret negara-negara lain. Pandangan Ibu seperti apa? Apakah ada sejumlah negara lainnya juga akan terlibat dalam eskalasi ini? Melakukan sesuatu, Rusia akan membalas ya. Karena dia berhutang budi dengan Iran karena diberikan drones dan senjata-senjata lain yang menguntungkan bagi perang Rusia di Ukraina. Artinya kalau misalnya dari Rusia sendiri justru akan memberikan side-nya ya kepada Iran begitu ya Bu Susi ya? Iya, karena memang dia juga berkepentingan kalau misalnya allies-nya itu diserbu kan dia harus membela ya. Oke, Bu Susi, ini hal yang tentunya sangat kita khawatirkan bersama karena melihat eskalasi yang akan semakin meningkat. Tapi di tengah terpilihnya nanti Presiden Trump dan juga konflik yang dikhawatirkan akan terjadi dalam waktu dekat, apakah mungkin ada jalan keluar di tengah situasi yang akan semakin memanas nanti, Bu? Anda akan membiarkan seorang Netanyahu yang Zionis, yang akan bermimpi akan the greater Israel atau Israel Raya, untuk diam saja kalau kesempatannya dibuka oleh Donald Trump yang bilang finish the job. Mereka yang akan melakukan sesuatu. Mereka terlalu ambisius ya, dan ini kesempatan ini sangat memudahkan mereka untuk melakukan tindakan. Kalau misalnya Kamala Harris yang menang, mungkin akan coba ditilik dan untuk diberi sanksi. Tapi itu bisa terjadi tidak Bu Susi? Artinya begini, ketika ada celah untuk ditemukan jalan keluar, itu bisa tercapai atau Donald Trump itu tidak akan peduli dengan adanya jalan keluar itu? Kalau dia sendiri mengucapkan finish the job, artinya dia leaning untuk mendukung Israel untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Timur Tengah, yaitu cita-citanya kan dengan membangun Abraham Accord adalah membuat Israel itu berkawan dengan negara-negara Arab lainnya, sehingga kalau Israel melakukan sesuatu mereka tidak melakukan kejahatan terhadap Israel. Tapi sekarang sudah mereka diikat dengan Abraham Accord,
tiba-tiba yang akan dihancurkan adalah musuh yang dianggap paling menakutkan, yaitu Iran. Juga Amerika juga menyebutkan Iran sebagai musuh, jadi kalau itu terjadi artinya akan terjadi irasionalitas, seperti menyerbu Irak kan sebuah irasionalitas, akhirnya banyak yang rugi dengan terjadinya itu, tapi namanya full spectrum dominance. Full spectrum dominance hanya bisa ditunjukkan sekarang kalau misalnya Donald Trump bisa mendukung satu kelompok yang kelihatannya sangat powerful, misalnya Israel, untuk menguasai negara-negara Arab yang biasa untuk bertentangan satu sama lain, tentunya akan berhasil gitu loh untuk mewujudkan cita-cita mereka, itu menghancurkan Iran, karena Iran dianggap terlalu menantang untuk full spectrum dominance. Jadi dia menggunakan dalih Israel itu sebetulnya, kalau Israel bisa melakukan ya kami ikut, karena itu suatu ide yang bagus, yaitu Arab-Arab disatukan sebagai Greater Israel dengan mengambil teritori Transjordan, Syria, Egypt, Saudi Arabia. Nah itu terserah dari orang Arab sendiri. Orang Arab kan sama orang Yahudi sama-sama Semit ya. Semitik itu memang tendensinya ada konflik ya. Kalau misalnya ini mau dilanjutkan, untuk Amerika lebih aman kalau Israel yang menguasai orang-orang Arab itu. Ya, oke. Pak Dodi, ini tampaknya memang dari Israel, bahkan dengan terpilih Donald Trump ini tampaknya sudah ada persiapan eskalasi yang tampaknya terlihat dalam waktu dekat. Tapi seperti apa ini akan ada balasan dari Iran? Karena kita tahu militer Iran ini juga sama kuatnya. Dan apakah ini ada jalan tengah ataupun jalan keluar di tengah situasi seperti ini, Pak Dodi? Pertama, jalan keluar itu kalau seandainya kita ingin menghindari perang kan berarti itu harus mengusahakan adanya meja perundingan. Kalau dalam perbandingan Trump dengan Kamala Harris, itu Kamala Harris akan lebih bisa berunding. Tetapi Trump lebih susah untuk berunding. Dan oleh karena itu kan suatu perang terus menjadi lebih besar ketika Trump itu berkuasa. Dan sekarang kita mendengar bahwa kan Trump itu menang hampir mendekati 100% dan dia akan memimpin Amerika. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melihatnya itu dari perspektif yang sedikit berbeda. Bagaimanapun perang itu kan membutuhkan biaya besar ya. Justru karena biaya besar itu, maka kemudian itu berarti terkait dengan politik anggaran domestik Amerika sendiri di dalam negeri. Kemarin ketika dalam masa kampanye, Trump itu mengkritik keras ketika Joe Biden membuat keputusan untuk membantu Ukraina dengan 8 miliar dolar. Nah itu saya kira berkaitan dengan problem ekonomi di dalam negeri, di mana kesejahteraan terutama masyarakat kalangan kelas menengah dan menengah bawah itu berkurang. Nah yang 8 miliar dolar itu apakah tidak sebaiknya, dan dalam kacamata Trump sebaiknya itu untuk kepentingan domestik dalam negeri. Nah sekarang kita melihat kalau seandainya Amerika mendukung Israel, berapa biaya yang hendak dikeluarkan atau bersedia Trump tersebut mengeluarkannya, dan itu dia akan melakukan penghitungan dengan kemungkinan atau kemampuan untuk Baik. Pak Dodi, mohon maaf waktu kita sudah habis. Pak Dodi, terima kasih. Bu Susi juga terima kasih. Kita lanjutkan ya di lain kesempatan. Kita lanjutkan, terima kasih.